Ya, kita mulai metode greedy. Ya, metode kita mulai masuk ke materi selanjutnya yaitu metode greedy. Ya, metode greedy ya di sini digunakan untuk memperoleh solusi yang optimal. Ya, jadi metode greedy ini biasanya digunakan untuk memperoleh opsi yang optimal dari suatu masalah. Ya, di mana masalah tersebut mempunyai dua indikator, ya, yaitu fungsi tujuan dan fungsi pembatas atau yang kita sebut dengan constraint. Ya, jadi saya ulangi lagi di sini metode greedy ini biasanya digunakan untuk memperoleh solusi, ya, untuk memperoleh solusi yang optimal dari suatu masalah, ya, di mana suatu masalah itu mempunyai dua indikator, yaitu fungsi tujuan dan fungsi pembatas atau yang kita sebut dengan constraint. Ya. Oke. Ya. Kemudian ya di sini ya berikut untuk metode greedy di sini saya buat algoritmanya. Jadi di sini ada algoritma dari greedy, ya. Algoritma dari greedy di sini saya buat dengan menggunakan nama prosedur greedy, ya. Prosedur greedy A, N, ya. A ini adalah variabelnya, sedangkan N ini adalah jumlah datanya. Nah, jadi di sini A1 sampai dengan N mengandung N input data. Berarti N-nya ini adalah banyaknya data. Oke. Saya mulai lagi ya. Di sini berikut adalah metode dari bukan metode, maksudnya adalah algoritma dari greedy, ya. Proses algoritma greedy ini saya tuliskan seperti ini. Prosedur saya kasih nama prosedur yaitu dengan nama prosedur greedy A, N. Nah, N ini adalah banyaknya data, sedangkan A ini adalah variabelnya, ya. Solusi sama dengan 0. Jadi di sini saya definisikan solusi awal itu adalah 0. For I sama dengan 1 to N. Berarti saya ingin melakukan looping sebanyak N. Ya, sebanyak N. Ya. Do, maka kita akan melakukan statement berikut. X sama dengan select A. Fungsi select ya di sini merupakan untuk mengambil data input dari A atau kita membaca data A. Select A. Nah, ya, select A berarti kita baca data A. If visible, ya, visible di sini merupakan fungsi yang bernilai boolean, ya, fungsi yang bernilai boolean 0 atau 1 atau yes atau no. Ya, benar atau salah. Ya, if visible. Ya. Kalau misalkan solusinya visible, maka dia masuk ke dalam solusi. Nah, union di sini, then solusi sama dengan union. Fungsi union di sini adalah menggabungkan dan memeriksa fungsi objektifnya. Dia akan selalu update datanya. Kemudian if ada repeat berarti kita membaca data berikutnya sampai habis, baru kemudian dikeluarkan outputnya, solusinya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Boleh tidak, Bu? Tidak ada. Kalau misalnya tidak ada, saya lanjut ya. Contoh. Ya, di sini saya kasih contoh. Ya, ini ada prosedur greedy yang tadi. Saya kasih contoh. Misalkan himpunan A merupakan himpunan pasangan terurut X, Y. Jadi himpunan A merupakan himpunan pasangan terurut X, Y, yaitu 2,1, ya datanya adalah sebagai berikut, 2,1, 3,2, 7,1, dan 1,0. Ya. Dari data-data tersebut akan ditentukan suatu pasangan terurut yang memiliki jumlah X dan Y yang minimum. Ya.
Adapun batasan dari X dan Y masing-masing lebih besar dari 0. Nah, dari soal ini bisa kita tentukan. Ya, dari soal ini bisa kita tentukan. Fungsi tujuannya apa? Fungsi tujuannya adalah mencari jumlah X dan Y yang minimum. Nah, di sini kan ya, di sini kan kelihatan ya tujuannya apa? Tentukan suatu pasangan terurut yang memiliki jumlah X dan Y yang minimum. Berarti di sini tujuannya adalah mencari jumlah X dan Y yang minimum. Kemudian fungsi pembatasnya gimana? Fungsi pembatasnya adalah tadi di sini X dan Y masing-masing lebih besar dari 0. Ya, fungsi pembatasnya di sini adalah X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Nah, dari contoh soal berikut ini, kan soal ini kan dapat dipecahkan dengan menggunakan metode greedy. Kenapa? Karena dia mempunyai dua indikator, yaitu fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Makanya masalah ini bisa dipecahkan dengan menggunakan metode greedy. Nah, dari masalah ini akan saya masukkan ke dalam algoritma greedy. Ya, solusi awal sama dengan 0, solusi sama dengan 0, for i sama dengan 1 to n. Banyaknya n, banyaknya data ada berapa dari soal ini? Banyaknya data ada berapa? Dari soal ini ada berapa data? Ada berapa data? 4 data. 4. 4. Ada 4 data. Apa aja? 2,1, 3,2, 7,1, 1,0. Oke, 1,0. Berarti N-nya ini ada 4. Berarti kita akan melakukan looping sebanyak 4 kali. Ya, sekarang kita lihat. For I sama dengan 1 to N. Ya, I yang pertama, dia akan baca. Select A, dia akan baca data yang pertama. Data yang pertama yang dibaca apa? 2,1. 2,1. Kemudian if visible, dia akan diuji apakah visible atau tidak sesuai dengan fungsi pembatasnya. Fungsi pembatasnya di sini adalah X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Kalau misalkan saya jalankan seperti ini, solusi awal sama dengan 0. Data yang pertama itu adalah, atau I yang pertama itu adalah 2,1. Kan X-nya berapa? X-nya berapa? 2. 2. Oke. 2. Y-nya 1. Nah, sekarang kita lihat ya kan, setelah dibaca X-nya 2, Y-nya 1. Dia akan diuji visible nggak dia? Benar nggak? Nah, caranya gimana? Dengan menguji dengan fungsi pembatasnya. Fungsi pembatasnya adalah X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Ya, kita cek di sini. Lebih besar dari 0. Nah, ini lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita lihat. 2 lebih besar dari 0 nggak? 2 lebih besar dari 0 nggak? Iya, Bu. Ya. 1 lebih besar dari 0 nggak? Iya, Bu. Ya. Kalau iya, berarti dia visible. Kalau visible, maka dia merupakan solusi. Ya, berarti solusinya bertambah dari 0 menjadi 2,1. Nah, di sini. Berarti dia visible. Berarti solusinya di sini adalah 2,1. Oke, sampai di sini paham nggak? 2,1 ya. 2,1. Sampai di sini paham nggak? Sampai di sini paham? Paham, Bu. Kemudian ya repeat. Sudah selesai baca data yang pertama. Ya, repeat berarti kita baca data yang kedua. I sama dengan 2. Berarti kita looping yang kedua. I sama dengan 2. Ya, kemudian tadi kan solusi yang tadinya 0, sekarang solusinya di sini berubah menjadi
2,1. Ya. Sekarang Pi yang kedua datanya berapa? Pi yang kedua datanya berapa? 3,2, Bu. 3,2. 3,2. Oke. 3,2. Oke. Sekarang X-nya berapa? X-nya berapa? 3, Bu. 3. Y-nya 2. 2. Oke. Kita uji ya, benar nggak? Sesuai dengan pembatasnya nggak? Kan ini kan sudah dibatasin. Ya. Visible nggak? Visible, Bu. Visible. Nah, kita lihat 3 lebih besar dari 0 nggak? Iya. Iya. 2 lebih besar dari 0 nggak? Iya. Kalau iya berarti dia visible. Nah, berarti solusinya bertambah lagi. Ya, solusinya bertambah lagi. 2,1 kan tadi ada union ya. Union kan digabung. Berarti ada 3,2. Nah, repeat, baca lagi data yang ketiga. Ya. Pada saat data yang ketiga, dia baca data yang mana? Datanya yang ketiga yang mana? Data yang ketiga 7,1, Bu. 7,1. Berarti ini kan tadi solusinya 2,1, sekarang solusinya begitu yang ketiga dia ya 7,1. Datanya 7,1. Nah, X-nya berapa? 7, X-nya berapa? 7, Bu. 7. Y-nya 1. 1. Oke. Nah, sekarang pembatasnya apa tadi? Lebih besar dari 0. visible nggak? Visible, Bu. Visible. Visible. Nah, yuk. Kemudian ada union kan? Union berarti digabungkan dulu. Kita gabungkan dulu jawabannya. 2,1. Kemudian lagi 3,2. Kemudian 7,1. 7,1. Oke. Dah. Oke. Kemudian data yang ketiga sudah selesai dibaca. Ya, sudah selesai diproses. Kemudian gimana lagi? Kemudian gimana lagi? Repeat. Ya, dia akan baca data yang keempat. 4. Data yang keempat berapa? 1,0. 1,0. Solusi ya, data yang keempat 1,0. Oke. Ya. Kemudian di sini X-nya berapa? 1. X-nya 1. Y-nya 0. 0. Pembatasnya 0. Lebih dari 0. Pembatasnya 0. Sekarang kita lihat 1 lebih besar dari 0 nggak? Iya, Bu. Iya. Ya. 0 lebih besar dari 0 nggak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Enggak. Kalau enggak berarti gimana? Bukan visible. Apa? Bukan visible. Invisible. Invisible. Kemudian solusinya gimana? Solusinya tetap tidak bertambah. Sama seperti tadi. 2,1, 3,2, 7,1. Ini adalah alternatif dari solusinya. Sekarang tujuannya apa? Tadi kan tujuannya apa? Ya, tujuannya mencari jumlah X dan Y yang minimum.
Nah, sekarang kita lihat solusi, kita cari jumlah X dan Y yang minimum yang mana? Kamu lihat, 2 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. 7 tambah 1, 8. Yang mana yang merupakan jawaban yang paling optimal? 21. 1,1 Bu. 2, 2,1. 1. Sampai di sini ada yang menanyakan? 2,1. Sampai di sini ada yang menanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Paham, Bu? Paham. Ada yang menanyakan? Paham? Oke. Tidak ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang tanyakan, kita lanjut. Ya. Di sini ya metode greedy ini banyak digunakan dalam berbagai penyelesaian masalah. Ya, metode greedy banyak digunakan dalam berbagai penyelesaian masalah. Di antara lain itu adalah optimal storage on taps problem. Ya, yang kedua, metode greedy ini bisa digunakan di dalam menyelesaikan knapsack. Ya, knapsack. Ya, kemudian minimum spanning tree dan shortest path problem. Nah, ini adalah yang sering menggunakan metode greedy. Tapi yang akan kita bahas di sini hanya minimum spanning tree, ya, pohon rentang minimum. Jadi sebelum kita bahas tentang minimum spanning tree, kamu harus tahu dulu definisi dari graf. Ya, definisi dari graf. Nah, graf di sini adalah kumpulan dua himpunan. Nah, graf di sini adalah kumpulan dua himpunan, yaitu himpunan garis atau X dan himpunan simpul atau node yang saling terhubung. Jadi graf ini itu adalah kumpulan dua himpunan, yaitu himpunan garis dan himpunan simpul yang saling terhubung. Ya, ingat ya, graf itu adalah kumpulan dua himpunan. Himpunannya apa aja? Yaitu garis dan simpul. Ini yang disebut dengan garis atau X, sedangkan ini yang disebut dengan simpul atau node. Ya. Kemudian yang harus kamu pahami lagi adalah definisi dari sirkuit. Sirkuit. Ya, definisi dari sirkuit. Sirkuit di sini adalah graf tertutup di mana simpul awal sama dengan simpul akhir. Ya. Sirkuit adalah graf tertutup di mana simpul awal sama dengan simpul akhir. Ya. Contoh dari sirkuit adalah sebagai berikut. Ya. Jadi misalkan simpul awalnya di B, ya B, C, dari B, C, dari C ke A, dari A ke B lagi. Ya, ini ketutup. Ya, gambarnya tertutup. Maka ini disebut dengan sirkuit. Sampai di sini paham nggak untuk sirkuit? Paham nggak? Paham? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya, yang harus kamu ketahui lagi di sini karena kita ingin membuat sebuah pohon, kamu harus tahu dulu apa definisi dari pohon, ya. Tree di sini adalah sebuah graf di mana semua titik terhubung dan tidak boleh ada sirkuit. Ya, jadi tree itu adalah sebuah graf di mana semua titik terhubung dan tidak boleh ada sirkuit. Jadi titik-titiknya ini terhubung dan tidak boleh mengandung sirkuit. Ingat ya, sirkuit itu gambarnya tertutup. Ya, simpul awal sama dengan simpul akhir. Kalau ini kan simpul awal beda-beda kan. Simpul awal dan simpul akhirnya beda. Oke. Jadi kamu harus paham ya. Tree itu adalah simpul adalah sebuah graf di mana semua titiknya terhubung dan tidak boleh ada sirkuit. Karena kita ingin membuat sebuah tree dari sebuah graf. Jadi ini ada graf, nanti kita ingin buat sebuah tree. Karena kita akan belajar tentang minimum spanning tree. Ya. Sampai di sini definisinya paham? Definisi sirkuit, definisi tree. Oke, paham? Paham, Bu. Paham. Ada yang menanyakan nggak? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada,
saya lanjut ya. Minimum spanning tree. Kita mulai masuk ke minimum spanning tree ya. Permasalahan umum dari minimum spanning tree di sini adalah mencari minimum biaya atau cost spanning tree dari setiap ruas suatu graf yang membentuk pohon. Ya, jadi di sini kita akan mencari biaya atau cost ya dari spanning tree biaya mencari minimum biaya ya spanning tree dari suatu graf yang berbentuk pohon. Ya, caranya gimana? Nah, di sini kamu harus tahu juga ya syarat graf dapat dicari minimum spanning tree-nya. Di situ ada 3 syaratnya. Yang pertama, graf harus terhubung. Yang kedua, ruasnya mempunyai bobot. Dan yang ketiga, grafnya tidak berarah. Oh ya, tadi saya lupa ya. Pada saat di graf, di sini mendefinisikan graf. Graf ini, yang saya balik lagi, graf ini terbagi menjadi 2, yaitu graf berarah dan graf tidak berarah. Ya. Yang membedakannya gimana? Kalau graf berarah, itu dia ada tanda panahnya. Itu graf berarah. Tapi kalau seperti ini, polos aja, ini adalah graf tidak berarah. Ya. Jadi yang harus kamu ingat, salah satu syarat dari untuk kita dapat membuat spanning tree itu adalah grafnya bukan graf berarah. Nah, terus algoritma apa aja yang bisa digunakan untuk menentukan minimum spanning tree? Di sini ada 3 algoritma, yaitu Solin, Kruskal, dan Prims. Tapi kita hanya belajar tentang algoritma Kruskal. Oke. Nah, untuk algoritma Kruskal caranya gimana? Langkah-langkahnya. Yang pertama, kamu gambarkan dulu simpul atau node yang ada di dalam graf. Ya, supaya lebih mudah, kamu gambarkan dulu simpul atau node yang ada di dalam graf. Ya. Kemudian, kamu pilih garis dengan bobot terkecil. Langkah yang kedua, pilih garis dengan bobot paling kecil karena kita ingin mencari minimum total cost-nya. Jadi total cost yang paling minimum. Jadi kita pilih garis dengan bobot terkecil. Nah, yang ketiga, pada setiap langkah dipilih garis dengan bobot terkecil, ya, tetapi tidak membentuk loop atau sirkuit garis-garis yang sudah dipilih terlebih dahulu. Jadi di sini pada setiap langkah kita kita memilih bobot paling kecil dan pada saat memilih garis itu tidak boleh ada sirkuit. Ingat ya, karena kita tree, ya tree itu adalah tidak boleh mengandung sirkuit, semua titiknya terhubung. Nah, setelah pohonnya terbentuk, baru kamu hitung total bobot dari semua garis. Nah, contoh, ya misalkan di sini contohnya misalkan di sini ada sebuah graf. Nah, ada sebuah graf, seperti berikut. Nah, di sini buat spanning tree dan total cost dari graf berikut ini. Nah, dari graf ini kita cek dulu grafnya bisa dibuat spanning tree-nya enggak. Tadi kan syarat sebuah graf yang bisa dicari minimum spanning tree-nya itu adalah grafnya itu setiap garis itu dia mempunyai grafnya adalah merupakan yang pertama itu grafnya terhubung. Ya, semua titiknya terhubung. Kita lihat semua titiknya terhubung enggak? Ya, ini semua titiknya terhubung. Kemudian setiap garis mempunyai bobot atau nilai. Kita lihat setiap garis ada bobotnya enggak? Ada nilainya enggak? Ada. Kemudian kita lihat syarat yang ketiga, graf ini graf berarah atau bukan? Ternyata bukan. Kalau berarah kan ada tanda panahnya. Ini polos. Berarti graf ini bisa kita cari minimum spanning tree-nya. Nah, caranya gimana? Kita gunakan algoritma Kruskal. Nah, yang pertama, langkah pertama apa? Kita tuliskan dulu simpul-simpulnya. Ada berapa simpul? Ada 6 simpul. Ada 6 simpul. Kita gambarkan dulu simpul-simpulnya. Nah, dari 6 simpul ini, setelah kita gambarkan simpul-simpulnya, maka kamu cari bobotnya. Mana bobot yang paling kecil? Bobot yang paling kecil? Mana bobot paling kecil? 10 ya, Bu. 10. 10. 10 menghubungkan mana? 1 1 dan dan 2. 2. Oke, kita tarik garis. Ya. Oke, bentar ya.
kita tarik garis. Garisnya ini. Ya. Kita tarik garis, bobotnya berapa? 10. Kemudian mana lagi yang bobotnya paling kecil? 15, Bu. 15. Menghubungkan mana? Titik mana? 3 dan 6. 3 dan 3, 5 dan 6. 3. Oh, 3 dan 6, Dok. 3 dan 6. 3 dan 6. Oke. Nah, kita tarik garisnya. Ya, karena kita mencari total yang paling minimum ya. Oke. Oke. Total bobotnya adalah 15. Kemudian mana lagi? 20, Bu. 20. 20 menghubungkan mana? 6 sama 4. 6 sama 4. Kita tarik lagi garis. Nah, sebenarnya gampang ini. Oke. Terus mana lagi? Bobot yang paling kecil. Mana lagi bobot yang paling kecil? 25, Bu. 25. Menghubungkan mana? 2 dan 6. 2 dan 6. 6. Oke, kita tarik garis lagi. 2 dan 6. Oke. Terus mana lagi? Mana lagi? Bobot yang paling kecil. Mana lagi? Eh, 30, Bu. 30. 1 dan 1 dan 4. Oke, kita tarik garis dulu ya. Berapa bobotnya? 30. Oke, sekarang kamu ingat-ingat lagi. Tadi kan saya bilang dari sebuah graf kita ingin membuat tree, pohon. Ya, dari ini kan graf nih. Kita ingin membuat sebuah pohon. Nah, pohonnya syarat sebuah pohon apa? Semua titik terhubung dan tidak boleh ada sirkuit. Nah, kalau misalkan dilihat dari gambar ini ada sirkuitnya nggak? Ada, Bu. Ada. Yang mana? Eh, Ini dari kan sirkuit dari- kan dari iya. 1, 2, 2, 6, 6 dan 4. 4, Ya. 1 lagi. Ya, itu kan sirkuit. Nah, sekarang garis mana yang ingin kamu hapus? Ingat, kita cari total cost yang paling minimum. Berarti yang dihapus yang mana? 10 bukan, Bu. 1, 2. Yang dihapus yang mana? Kan kita ingin mencari biaya yang paling murah. Kalau biaya yang paling murah berarti yang dihapus yang mana? Yang biayanya mahal apa yang biayanya murah? Yang mahal, Bu. Yang mahal. Yang mahal yang mana? Yang 1 dan 4, 30. 1 dan 4, 30. Ya. Ini kita hapus. Oke. Sampai di sini paham nggak? Paham nggak? Paham, Bu, paham. Paham. Kemudian kita lihat nih. Ingat, syarat sebuah pohon semua titik terhubung dan tidak boleh ada sirkuit. Sekarang kita lihat titik mana yang belum terhubung. Titik mana yang belum terhubung? Dari gambar ini, titik mana yang belum terhubung? 5, Bu. 5. Sekarang kita lihat. 5. 5 dihubungkan ke 2, 5 dihubungkan ke 1, 5 dihubungkan ke 6, 5 dihubungkan ke 3. Ya, dengan bobot yang berbeda-beda. Bobot yang paling kecil yang mana? 35, Bu.
35. Nah, kamu lihat sekarang 35. 35 di sini bobotnya ada yang sama ya. 5 ke 6 itu 35. 5 ke 3 itu juga bobotnya 35. Kalau seperti ini kamu pilih salah satu. Kamu mau yang mana? 5 ke 6 atau 5 ke 3? Pilih salah satu. Nah, ini boleh pilih salah satu karena bobotnya sama. 5 ke 6 atau 5 ke 3. Ya, kalau misalkan di sini saya pilih, misalkan di sini saya pilih 5 ke 3. Ya, 5 ke 3. 5 ke 3. Nah, bobotnya 35. Oke. Sekarang kamu lihat semua titiknya sudah terhubung atau belum? Semua titiknya sudah terhubung atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah terhubung, maka ini adalah pohon rentang minimumnya, pohon rentangnya, spanning tree-nya. Nah, sekarang kalau pohonnya sudah terbentuk, kita hitung total cost-nya. Nah, total cost-nya berapa? 10 ditambah 20 ditambah 15 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 35 sama dengan berapa? 105. 105. Ya, jadi total cost-nya adalah 105. Kemudian kalau misalkan ditanya jumlah garis spanning tree, rumusnya adalah N dikurang 1, node dikurang 1. Node-nya ada berapa ini? Node itu simpulnya ada berapa? Jumlah simpulnya ada berapa? Ada 6. 5 ya, Bu? Ada 6 dikurang 1, 1, 2, 3. berarti jumlah garisnya berapa? Jumlah garisnya adalah 5. Nah, sampai di sini paham nggak? Sampai di sini paham nggak? Nggak paham, Bu. Paham. Oke, kalau paham, silakan kamu kerjakan dulu. Yang kita latihan dulu ya supaya kamu tambah paham. Biasa yang menjawab, yang bisa menjawab dapat poin tambahan. Oke, gampang.
Ya, sudah? Sudah ada yang dapat? Ada yang sudah bisa? Ada yang sudah dapat? Ada yang mau jawab? Sebentar Bu, lagi ngerjain Bu. Oke. Ya. Kosnya 20 ya, Bu? Kosnya 20. Oke. Bentar. Siapa yang jawab tadi? Saya Rizal. Rizal Fikri ya. Oke, Iya. kosnya 20. Oke, kita cek ya Rizal ya. Oke, dari mana ke mana garisnya? 1 ke 2. 1 ke 2. Iya. Kita tuliskan langsung aja bobotnya berapa? 3 tadi. Hah? 3. Cari bobot yang paling kecil dulu. Yang mana dulu? Kalau yang paling kecil tadi 5 ke 6 ya? 5 ke 6. 6.
5 ke 6. Oke. 5 ke 6 bobotnya 2. 2. Kemudian mana lagi? 1 ke 2, 1 ke 2 bobotnya 3. 3. Kemudian Ini 3 ke 6, 3 ke 3 ke 6, 3 ke 6. Tiga ke 6 bobotnya 3. 3. Kemudian 3 ke 2, 3 ke 2 bobotnya 5. 5. Kemudian 6 ke 4, 6 ke 4 bobotnya 7. totalnya 20. garis spanning tree-nya 5. 6 kurang 1. 6 dikurang 1 sama dengan 5. Oke. Benar ya Rijal ya? Oke. Satu lagi. Sorry, kelewat. Gampang. Satu IA 7 Rizal. Rizal Fikri, kok nggak ada namanya? Oke, ada. Maaf Bu, saya udah dapat hasilnya, kosnya 18 bukan Bu?
Kita coba, ada yang lebih kecil? Ada yang lebih kecil nggak dari 18? Saya dapat nilainya 16, Bu. 16. Ada lagi? Yang lebih kecil? Tadi Fadli sama Rizky ya? Rizky itu 18, Fadli 16. Ada lagi yang Ya, lebih saya kecil? Ada lagi yang lebih kecil? Oke, kita cek coba. Ya. Kita cek. Mana dulu yang dijalankan? Dari A ke B. A ke B. Bobotnya berapa? Cari bobot yang paling kecil dulu. Bobotnya 4. Oh, kalau bobot paling kecil dulu KF dari Bu, yang kecil 2. Hmm? Ada 2 sih. KF Iya. kalau saya 2. Yang mana? Bobot paling kecil dulu yang dicari. BF Bu. BKF. Hmm? BKF. GF. B. Hmm. Bentar. B ke F. Bobotnya berapa? 2. Oke. Terus? Bobot yang paling kecil lagi? CE. Bobotnya berapa? 2. Kemudian? DE. Bobotnya berapa? 3. Kemudian? AB kayaknya 4 Bu. Cari lagi. Hmm? C. Ya, CF3. CF. Berapa? 3. Kemudian? A. B. AB berapa? 4. Sama dengan? Hmm? Berapa Naswan? 14. Nah, hati-hati ya. Kelihatannya gampang. Cuma kalau misalnya kita tidak teliti, kadang-kadang ada yang lebih kecil lagi. Oke. Berapa jumlah garisnya? 6 dikurang 1, Bu. 6 dikurang 1 sama dengan 5. 5. Oke. Tadi yang sudah berusaha menjawab siapa aja? Naswan, kemudian Rizky sama Fadli ya? Benar nggak? Iya, Bu, tadi, Bu, bertiga. Ya, bertiga ya. Rizky juga ya, Rizky Perdana. Iya Bu. Oke. Oke. Ya, jadi jawaban yang tepatnya adalah 14. Ini yang lain gimana? Paham nggak?
kalau sudah, silakan dikerjakan lagi soal selanjutnya. Tadi Rizky Perdana. Aswan. Bang Fadli ya. Fadli Ardiansah. Oke. Kalau sudah, silakan dikerjakan lagi. Sudah ada yang dapat?
Ibu, maaf kalau salah. Saya hitung total cost-nya dapatnya 23. 23. Oke, kita coba ya. Filiandra. Oke. Oke, dari mana ke mana? Dari yang terkecil dulu. C ke F-nya ada 1. Apa? C ke F-nya 1. Oke, ke F1. Tunggu sebentar. 1. Kemudian F ke G-nya 2. F ke G. G 2 2. ya. Terus Lalu ada C ke D ada 2. C ke D 2. 2. Kemudian A ke B ada 4. A ke B ada 4. Oke. B ke D ada 8. B ke D 8. Kemudian E ke G ada 6. E ke G G 6. 6. Sama dengan 23. 23. Coba Ya. kita lihat. 1, 2. E ke F. Oh iya, bisa ya. E ke F 5. Ah? Yang mana? Yang kamu pakai Iya. yang mana? Yang E ke G, bukan E ke F. Oke. Yang disuruh apa? Total minimum. Berarti pakai yang F. pakai yang F. F berapa? 5. 5. Berarti 22. ada yang lain jawabannya? Benar 22? Jawabannya? 22. Oke. Siapa lagi yang dapat 22? Tadi Wiliananda. Ya. Benar jawabannya 22? Benar nggak? Kemudian jumlah garisnya berapa? Filianda? Jumlah garisnya? 6. 6. Hah? Dikurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simpulnya ada berapa? Simpul ada berapa simpulnya? Titiknya ada berapa? 7. 7. 7 dikurang 1 sama dengan 6. Oke. Satu lagi. Ya, satu lagi Filiananda ya tadi ya. Oke. Satu lagi. Ya, biar paham. Sampai di sini sebenarnya paham nggak kamu? Paham? Paham Bu dikit. Ah? Paham Bu dikit-dikit. Paham dikit-dikit. Pokoknya kamu gambarin dulu titik-titiknya, terus kamu cari garis yang paling sedikit atau yang paling kecil bobotnya. Setelah itu sampai dia membentuk sebuah tree. Ingat definisi tree, dia semua titik terhubung dan tidak boleh ada sirkuit, ya. Itu aja sih kuncinya.
Jadi kalau semakin banyak latihan kamu semakin bisa. Ya, coba. Satu lagi. Sambil saya absen. Aditya, Hadir, Bu. Airlangga, Hadir, Bu. Alif, ada ya? Hadir, Bu. Anugrah, Hadir, Bu. Arya, Hadir, Bu. Bintang, Hadir, Bu. David, Mana ada. Noel itu shielder. David, Noel cuman beda. David ada? Tidak ada. Dimas, Dimas, nggak ada. Fadli, Hadir, Bu. Farah, Hadir, Bu. Farhan, Hadir, Bu. Ferdiansa, Hadir, Bu. Giat, Giat, nggak ada. Lihat aja siapa ya. Oke. Oke, hadir. Fauzan, Hadir, Bu. Innocentius, Ino hadir, Bu. oke. Juan, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Lauser, Lauser, nggak ada. Afif, Maulana Afif, Hadir, Bu. Irgi Catur, Hadir, Bu. Ya. Bu, maaf, Dimas Ginanjar hadir, Bu. Kemudian Isya Kemal, Isya Kemal hadir, Bu. oke. Fadel, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Fadel, Dir. Hadir, Bu. Amar, Amar, Amar hadir nggak? Amar, Amar nggak ada. Nazwan, Nazwan ada. Muhammad Ridho, Hadir, Bu. Bu, maaf, Muhammad Amar hadir, Bu. Wahid, siapa? Muhammad Amar tadi hadir, Bu. Muhammad Amar, Muhammad Amar ada. ada nggak Amar? Ada saya, Bu. Oke. Muhammad Wahid, Wahid, nggak ada. Nik Nyoman, Nih, Maaf Bu, nih nyaman mengundurkan diri. apa? Mengundurkan diri? Iya. Kenapa? Untuk alasannya saya kurang tahu sih. Udah semester 2 lo sayang. Bu, maaf, Dimas Ginanjar hadir, Bu. Ya. Rahul, nggak ada. Nur Huda, Hadir, Bu. Nur Huda hadir, Bu. ya. Mana saya? Nur Huda, Rahul, Rahul nggak ada. Rashid, Hadir, Bu. Rida, nggak ada. Rifki Darmawan, Hadir, Bu. Rizal Fikri, Hadir, Bu. Rizky Putra, Hadir, Bu. Subhan, Subhan lagi izin, Bu. izin. Iya. Kemudian Ferry, Hadir, Bu.
Kiliananda ada ya. Zainatul Mila. Zainatul Mila. Nggak ada. Oke. Sudah ada yang bisa jawab? Bu, maaf Bu. Muhammad Haikal Hasyam tadi belum dipanggil namanya. Muhammad Haikal, tunggu. Iya. Muhammad Haikal. Oh, Hasyam ya? Iya. Oke, dah. Dimas ada ya? Oke. Nah, ada yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Saya dapat 21, Bu. 21. Iya. Yang lain? Ada yang lebih kecil lagi? Yang lain ada yang lebih kecil lagi? Coba Fadli diurutkan. Dari mana ke mana? Dari yang terkecil dulu Fadli. Oh, Dari mana ke mana? dari 9 ke 9 ke 8. Iya. Bobotnya? 1. 1. Kemudian Dari 6 ke 7. 6 ke 7. Iya. Bobotnya? 2. Hah? 2. Bobotnya 2. Oke, Iya. terus? Dari 1 ke 3. 1 ke 3. Bobotnya 2. Sebentar. Bobotnya 2. Terus dari 1 ke 2. 1 ke 2. Ya. Bobotnya 3. Bobotnya 3. 3 ke 7. 3 ke 7. Bobotnya 3. Oke. Terus dari 6 ke 5. Bobotnya? Bobotnya 3. 3. Terus? Terus dari 5 ke 4. 5 ke 4. Ya. Bobotnya? Bobotnya 3. 3. Yang Terus? terakhir dari 6 ke 8. 6 ke 8. Bobotnya 4. Berapa? 4. Benar nggak? Ya. 22, 1, 2, 2, 3, 4. Oke. Oke. Total cost-nya berapa? 5, 14, 17, 17, 20. Berapa? 24 apa berapa? Saya ngitungnya sih 21, Bu, hasilnya. 21. Benar nggak? 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2? 5. 5. 5 tambah 3? 5 tambah 3, 8. 8 tambah 8. 8 tambah 8. 8 tambah 3? 11. 11. 11 tambah 3? 14. 14 tambah 3? 17. 17 tambah 4? 21. 1. Jumlah garisnya? 9. 9? Kurang 1. Kurang 1? 8. Sama dengan 8. Bisa ya? Jadi nanti kalau misalkan soal UTS-nya ada seperti ini, kamu harus sudah tahu ya. Jadi misalkan ada gambar ini seperti ini, tentukan jumlah garis spanning tree. Udah kamu pakai rumus aja. N dikurang 1. Jadi nggak usah gambar-gambar. N dikurang 1 berapa? N itu adalah node-nya 9 dikurang 1, 8. Ya. Terus misalkan total cost dari misalkan
graf berikut ini total cost-nya berapa, kamu harus sudah bisa ya. Gampang. Udah? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada Bu, sudah cukup jelas. Tidak ada? Kalau tidak ada, maka perkuliahan saya akhiri sampai